Selamat pagi bos. Tenang. Oke, selamat pagi bos. Ketemu lagi di NKMNL Nasihat Koslet. Agak nada mitra nada lawak, mitra nada lawak gitu guys. Kali ini Abang Koslet yaitu berbicara tentang kemarin udah lama ya, sebulan kita nggak ngupload video. Tidak masalah guys, yang penting kita tidak baku hantam yang saat ini seperti sekarang. Pirang-pirang begitu guys dengarnya, tapi saat ini saya tidak pirang. Kita cari damai aja. Alhamdulillah kita hidup di negeri Indonesia yang subur ini. Cuman kita bisakah mensyukuri dengan nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita guys. Oke, lanjut cerita. Kita damai aja ya, karena kita ingin bicara sedikit tentang ilmu, yaitu setelah kita hakikat ada juga marifat dan juga ada torekat. Kemarin sebulan yang lalu aku telah ngupload video tentang hakikat, tentang marifat dan tentang torekat. Torekat ini guys, teman-teman, memang sangat dipilih oleh Allah, yaitu orang-orang terpilih dan terkasih, yang mana para pengurus ini, ada pengurus dunia ini adalah yang dipilih Allah tertentu. Kalau kita ya kadang-kadang ada orang mengaku torekat ya, mungkin belum tentu mencapai yang dinamakan torekat yang sempurna yang dipilih oleh Allah, karena torekat itu sungguh mahal. Kita harus juhud, wara, berhati-hati dalam bertingkah, dan tidak sembarangan ngawur, dan tidak bercampur baur dengan orang-orang yang suka maksiat atau kumpul-kumpul seperti kita ini. Indonesia dengan masyarakat majmuk guys, karena kalau bicara tentang torekat itu sungguh mahal harganya, karena hanya para wali-wali dan orang-orang tertentu yang diajarkan tentang torekat itu. Karena torekat itu guys, yaitu wali-wali Allah yang dipilih, yang dirahasiakan. Katanya ada namanya torekat ya, seperti dulu saya kisah guys. Dulu itu kalau di kampung biasa yang namanya manakib Syekh Abdul Qadir itu guys. Manakib Syekh Abdul Qadir itu memang kalau kita sering membacakan atau hadiah ke Syekh Abdul Qadir, insya Allah hajat kita terkabulkan. Tapi itu memang mursyid dan wali Allah yang kita harus tahu bahwa Syekh Abdul Qadir itu dulu di masyarakat, di kampung-kampung, ayo kita manakiban Syekh Abdul Qadir dengan mengadakan berbagai macam makanan, suguh-suguhan. Nah itu bukan karena kita ria, bukan karena ujub, karena kita istilah mengingat kebesaran wali-wali Allah yang Allah pilih dengan kesolehan dan kejuhudnya. Bukan berarti kita menyembah atau mengeluh-ngeluhkan dia, cuman karena dia beri jasa guys. Aduh, mau jatuh ininya guys. HP-nya ini taruh di samping mobil Pak Bos guys, saya buat ngupload video. Nah ini guys, karena kan kalau yang namanya mursyid itu justru dipilih oleh Allah orang-orang tertentu yang sifat kesolehan dan kejuhudannya itu ada guys, itu terpilih. Kalau kita ini ada torekat Naksobandia, apa Qadariyah, terus wah saya lupa kan namanya, itu banyak di Indonesia ini. Katanya torekat namanya torekat-torekatan yang menurut saya itu belum sempurna.
sebab kesolehannya dan kejuannya harus ditatar oleh Allah atau dipilih oleh Allah, hanya Allah lah yang tahu. Ada juga katanya wali kutub itu yang mengenal yang namanya mursyid itu guys, itu justru mengenal tentang alam gaib, mengenal orang-orang yang makhluk astral. Itu memang sebenarnya juga ilmu, tapi nggak semuanya wali menguasai ilmu itu, karena orang yang mursyid itu yang dipilih oleh Allah orang-orang yang katakan saya itu ibaratnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang juhud, yang dipilih oleh Allah dan dirahasiakan, ditatar atau dipilih oleh Allah kejuhudan dan kesolehannya, ketaatan kepada Allah sampai mana kita mengikuti rekat satu saat insya Allah dengan keistimewaan, kejuhudan dan kehati-hatian kita selalu warok dalam bertingkah kepada siapapun, maka bisa dikatakan orang itu wali namanya wali abdal. Katanya kalau wali abdal itu guys ada 40 atau 30 yang dipilih oleh Allah di muka bumi ini, cuman dirahasiakan. Ada juga wali kutub robani, artinya ya kayak menurut saya itu yang wali kutub robani itu ya namanya gak jelas gitu guys, sebab wali kutub robani itu orang-orang yang tahu tentang ilmu-ilmu gaib. Itu memang dipilih ya. Sekarang banyak wali-wali ya, entah wali kutub yang tetap rahasia Allah yang tahu. Sebab wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Semua orang mempunyai ilmu keistimewaan dan dipilih oleh Allah masing-masing. Keistimewaan itu tidak diberikan kepada seseorang yang hanya punya keistimewaan tertentu, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ini diistimewakan, kadang orang pandai menghilang, pandai menyembuhkan orang sakit. Nah, mursyid di sini nggak bisa dikatakan wali Allah kalau mereka suka maksiat, sebab ilmu itu memang Allah berikan kepada mereka itu, tapi sekalipun mereka itu tidak sholat, tidak mengerjakan ilmu-ilmu syariat, tetapi tetap punya ilmu kayak semacam itu. Nah, itu namanya ilmu-ilmu yang memang istidraj, keluar dari ajaran syariat. Nah, itu tentang torekat adalah sesuatu ajaran memang ada, yaitu wali-wali mengajarkan tentang ilmu torekat, harus berzikir sekian, amalan sekian. Tapi untuk kita seperti kita yang umum biasanya tidak akan mampu menjalankan ilmu torekat itu, karena torekat itu juga dipilih oleh Allah. Allah memilihnya kepada siapa yang dikehendaki dengan kejuhudan dan kesolehan ketaatannya kepada Allah. Sebab kita hanya untuk mengandalkan torekat. Ada orang mengatakan, oh saya mah udah marifat, oh saya mah udah torekat, oh sayanya segala macam, syariatnya kita dijalankan. Kita ini kan manusia biasa yang dianjurkan oleh Rasulullah lahir ke muka bumi ini, yaitu mengajarkan tentang syariat. Tidak Rasul mengajarkan torekat, tidak Rasulullah mengajarkan hakikat, tidak Rasulullah mengajarkan marifat, karena bagi umatnya untuk mencapai hakikat itu ya tidak akan pernah mampu kecuali hanya baginda Rasul. Kita belajar kok orang ngomong, wah saya mau udah marifat, tahu tentang Allah, saya mau tahu torekat lah, segala apapun saya punya keistimewaan, bisa menyembuhkan orang sakit, yang buta menjadi melihat, segala macam. Itu memang ada, sebab kata tadi ilmu itu Allah berikan kolila sedikit-sedikit bagi orang yang dikehendakinya. Teman kita harus tahu sesungguhnya torekat itu yang memang ajaran-ajaran para waliullah yang dipilih oleh Allah. Sekarang adakah wali-wali Allah yang tentang mursyid di mana ya ada katanya di daerah pesantren mana dulu Suryalaya, ada juga di Sukabumi, tapi itu memang percikan-percikannya orang-orang yang memang Allah pilih, Allah tatar, Allah uji orang itu, yaitu dengan kesolehan dan ketaatannya kepada beliau hingga diberikannya keistimewaan.
kalau kita suka kumpul-kumpul maksiat, apalagi ngomongin orang, gibah dan sebagainya, mana ada bisa ilmu tarekat ngomongnya doang, apalagi ngumbar omongan di medsos segala macam, ini saya bisa, ini saya ini, wah dukun-dukun keluar lah, itulah bukan namanya wali, namanya wali jadi-jadian itu guys. Itu tentang tarekat ya. Sekian dulu Mimin kakek Oslet ini membicarakan tentang tarekat agar kita tidak tersesat, sebab tarekat ini hanya mampu yang dilakukan oleh orang-orang yang taatnya kepada Allah melebihi taat seperti umumnya, yaitu justru Allah memilih atau menguji kepada orang-orang yang juhud di dalam kesolehan dan beramalnya itu guys, dan tidak ditampakkan orang-orang yang soleh itu kepada manusia awam, hanya ditampakkan ketika butuh, ketika contoh ada akan terjadi suami menampakkan seorang kakek tua besok akan ada gelombang atau akan ada badai besar, ternyata memang ada terjadi suami, itu datanglah wali mengasih kabar, hati-hati teman, manusia akan dengar siapa itu sebenarnya kakek-kakek yang ngasih kabar. Ada juga orang yang meminta-minta, menyerupai pengemis miskin, ibaratnya samburadul bau, hingga enggak kita kasih sedekah, sebenarnya itu padahal yang ditampakkan oleh Allah itu adalah orang-orang taat, yaitu wali-wali Allah, tetapi kita tidak ngeh, maka malah kita menghinanya. Nah disitulah kita akan ada keistimewaannya wali itu, maka orang itu yang menghardik atau menghinanya kepada yang menyerupai pengemis itu, maka itu akan kena, bukan azab namanya ya, yaitu akan ada akibatnya. Sebenarnya itulah yang dikatakan wali Allah, tidak tahu kita ini siapa dan apa. Nah kita ini kan manusia biasa yang awam, yang ditentukan oleh Allah hanya orang-orang yang punya keistimewaan, yang mursyid itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kita temu di jalan apapun siapapun, jangan melihat dari buruk rupa segala macam, hati-hati, sebab itu belum tentu kita ini selamanya mulia. Pasti yang mulia itu adalah orang-orang yang semacam itu, dan Allah uji dan berikan kepada kita itu untuk sebagai ujian dan cobaan. Semoga kita ambil hikmah dari contoh dua itu, kakek yang memberikan tahu ada gelombang bakal akan ada tsunami, tapi masyarakat tidak respon, aslinya tidak ngeh bahwa sesungguhnya dia itu wali mengabarkan suruh hati-hati. Dan juga ada pengemis miskin meminta-minta, lapar kelaparan, dan dihardiknya, dihinanya, dan diusirnya, maka hati-hati semacam itu, hati-hati, karena itu sesuatu yang bisa terjadi, itu Allah berikan ujian kepada orang itu, maka orang itu akan kena akibatnya. Dan seorang wali itu memang tidak ditampakkan kerahasiaannya oleh Allah, sebab Allah menguji dengan ketaatan, kata tadi ketaatan dan kejujuran, kehati-hatiannya yang selalu berzikir kepada Allah, hanya orang-orang yang terpilih. Terima kasih guys tentang tarekat ini ya, saya upload di tempat bos nih. Pagi ini saya mulai kerja hari Senin, tidak apa-apa, semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya dari kampung kemarin maghrib sore jam 11 rencana berangkat maghrib, sampai ke sini sampai maghrib lagi guys, karena macet di jalan. Berangkatnya juga begitu, saya tidak memvideokan tentang macet-macet itu karena ya memang di jalan ya kondisinya HP-nya takut tidak mencukupi. Oke guys, gitu aja, jangan panjang lebar, hanya 15 menit saya ngupload video dengan judul tarekat ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.